Jangan bosan-bosan untuk belajar di rumah. Pahami materi yang disampaikan. Dan jika tidak bisa, maka akan review ulang lagi. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang kita masuki kompetensi dasar kita, yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan yang dibaca dan didengar. Sedangkan indikatornya menjelaskan pengertian teks pidato, menganalisis gagasan, pandangan. Anak-anak sekalian, hari ini materi kita ini tentang pidato persuasif. Apakah sudah tahu apa itu pidato persuasif? Nah, mau tahu kan apa itu pidato persuasif? Maka lihatlah dan simaklah video selanjutnya. Sekarang kita masuk tentang pengertian pidato. Apa itu pidato? Nah, mari kalian simak pemaparan berikut. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Nah, pidato umumnya dibawakan oleh seorang yang memberi orasi serta pernyataan terhadap hal tertentu atau peristiwa yang penting dan harus diperbincangkan. Nah, mari kita lihat sekalian contoh pidato. Di sini ada pidato tentang kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato membangkit semangat, dan pidato sambutan acara atau event dan lainnya. Nah, inilah contoh-contoh pidato. Nah, sekarang kita masuki tentang pidato persuasif. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang disampaikan dengan tujuan mempengaruhi pendengarnya sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan, seperti pidato kemerdekaan yang mengorbankan semangat kemerdekaan. Jadi nak, pidato persuasif itu pidato yang mempengaruhi pendengarnya agar dia mengikuti apa yang ingin disampaikannya. Nah, tujuannya yang pertama mempunyai topik yang telah dikuasai sehingga mampu menguraikannya. Yang kedua, menambahkan kecakapan dalam berpidato. Dan yang ketiga, memiliki tujuan dari apa yang disampaikan. Nah, sedangkan tujuan yang keempat, menambah pengetahuan baru. Dan yang kelima, mempunyai topik yang terjalin dari hubungan harmonis. Jadi, ada 5 tujuan dari teks pidato persuasif. Nah, sekarang kita masuk tentang ciri pidato persuasif. Nah, apa saja itu? Ya, lihat, pidato mempunyai permasalahan pokok yang memiliki kriteria yang disampaikan atau pesan utama dalam pidato, sehingga pendengar dapat mendengar dan melakukan apa yang disampaikan. Kemudian, dalam pidatonya memiliki ciri sebagai pembujuk atau penasehat bagi pendengar. Nah, sedangkan selanjutnya mempunyai hubungan yang baik supaya pendengar bersedia dan merasa nyaman. Nah, pidato juga cenderung memiliki ciri khas supaya bisa melakukan sesuatu keadaan atau keakraban. Nah, jadi kita lihat ciri pidato persuasif itu mempunyai permasalahan pokok, memiliki pembujuk atau penasehat bagi pendengarnya, kemudian mempunyai hubungan yang baik dan memiliki ciri khas supaya bisa melakukan sesuatu. Sekarang kita masuki tentang jenis pidato. Nah, yang pertama ada pidato persuasif dengan tujuan berdasarkan kebaikan.
Nah, yang kedua, pidato persuasif yang informatif atau yang memberikan informasi. Kemudian yang ketiga, pidato persuasif yang memberi keyakinan pada pendengar. Nah, sedangkan selanjutnya, pidato deskriptif, jenis pidato yang menggambarkan sebuah keadaan. Kemudian pidato rekreatif, jenis pidato yang memberi hiburan kepada pendengarnya. Jadi ada 5 jenis pidato. Yang pertama, pidato persuasif bertujuan untuk kebaikan, pidato persuasif yang informatif atau yang memberi informasi. Yang ketiga, persuasif yang memberi keyakinan pada pendengar. Kemudian deskriptif, memaparkan, menggambarkan. Contoh pidato persuasif tentang kenakalan remaja. Sering kita dengar pidato berubah himbauan untuk mengantisipasi kenakalan remaja yang terjadi akhir-akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muda-mudi anak remaja yang saya sayangi dan cintai, saya cukup berbangga hati karena bisa hadir di tengah anak-anak zaman now, milenial atau sering disebut dengan generasi digital. Di tengah gempuran perkembangan teknologi dan komunikasi, banyak anak-anak muda yang sukses dalam meniti kehidupan dan prestasi. Namun, di balik itu tidak sedikit juga yang terjerumus dalam pergaulan dan sosial yang salah dan menjerat kehidupan anak. Mudahnya berkomunikasi dengan siapa saja saat ini membuat perilaku anak-anak remaja juga di atas nalar pikiran orang dewasa yang terkadang kerap membuat para orang tua resah. Penggunaan obat terlarang dan perilaku menyimpang misalnya. Untuk itu saya mengajak para anak-anak muda khususnya yang menghadiri acara ini, silakan berprestasi namun tetap menjaga batasan-batasan yang telah diajarkan dalam kehidupan. Jadikan tiang agama dan norma menjadi pedoman dalam bersikap dan menjalani kehidupan agar tidak salah jalan. Ingat, jangan sia-siakan kehidupan saat ini karena akan menyesal di kemudian hari tiada guna. Demikian acara Forum Remaja hari ini. Semoga setelah ini anak-anak remaja akan terinspirasi untuk melakukan hal positif untuk memajukan bangsa meraih cita-cita. Demikian acara sambutan saya dalam acara anak muda kali ini. Mari kembali menjunjung kedamaian dan persahabatan tanpa ada kekerasan. Kami mendukung kreativitas tanpa kekerasan dan sportif. Salam kaum muda. Cara memersuasi. Yang pertama ada etika, kemudian emosi dan logika. Nah, kita lihat penjabarannya. Menggunakan etika yang tepat, menggunakan emosi yang stabil atau tidak menggebu-gebu, dan menggunakan logika atau ajakan sesuai dengan kenyataan. Berikut ini contoh ungkapan meyakinkan berdasarkan etika, emosi, dan logika. Ungkapan etika, kita semua sudah tahu hanya sedikit pohon yang tersisa di muka bumi ini. Kita bisa memperbaiki semua itu dengan sadar diri terhadap lingkungan dan mulai menanam pohon serta merawatnya dengan baik. Emosi, bumi yang kita pijak ini sudah gundul. Hampir tidak ada lagi hutan yang luas di dunia ini. Banyak akibat yang terjadi karena hutan yang gundul. Jadi sadarkanlah diri kita untuk menanam pohon agar di kemudian hari generasi kita menganggap kita sebagai penerus lingkungan. Logika, pikirkanlah ini. Jika tidak ada lagi pohon, siapa yang akan memberi kita oksigen? Kemana semua satwa pergi? Jika hal ini terjadi, maka kehidupan bumi kita akan musnah. Jadi sadarkanlah diri kita untuk menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Nah,